Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi kembali di pembelajaran matematika. Sekarang Ibu akan melanjutkan bab koordinat kartesius, materi titik tengah dan titik berat. Sebelum mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa. Semoga ilmu yang Ibu berikan di video ini bisa mudah dipahami oleh kalian, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali belajar tatap muka seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi titik tengah dan titik berat. Kita mulai dari titik tengah dulu ya. Jadi, titik tengah itu adalah titik yang berada di tengah-tengah garis yang menghubungkan dua buah titik. Contohnya, Ibu punya dua buah titik nih. Pertama, titik A letaknya ada di sebelah sini, dan titik B letaknya ada di sebelah sini. Ini A, titiknya berapa itu? 2,3, dan ini titik B, titiknya 4,7. Nah, dua buah titik ini dihubungkan oleh satu buah garis. Nah, dari satu buah garis ini kelihatan ya kalau misalnya digambar titik tengahnya mana. Titik tengahnya itu yang membagi rata garis ini dua besar yang sama. Ada di sini titik tengahnya nih. Misalkan kita kasih nama titik tengah ini adalah P. Nah, kalau saya digambar kelihatan P ini titiknya koordinatnya berapa sih? X-nya 3 dan Y-nya adalah 5. Jadi P ini titiknya 3,5. Berarti titik tengah dari A dan B ini adalah 3,5. Ini kalau misalkan menggunakan gambar. Tapi kalau misalkan soalnya tanpa gambar, kalian harus gambar dulu koordinatnya, terus gambar titiknya, itu kan memakan waktu. Jadi ada rumus untuk menentukan titik tengah dari dua buah titik di koordinat kartesius. Nah, contohnya misalkan soal ini Ibu buat jadi soal cerita lagi ya. Misalkan soalnya kayak gini. Tentukan titik tengah antara titik A 2,3 dan B 4,7. Jadi pertanyaannya tentukan titik tengah antara titik A 2,3 dan B 4,7 tanpa ada gambar seperti yang di sebelah kiri. Nah, kalau tanpa ada gambar, jadi kan intinya titik tengah ini membagi satu garis itu menjadi sama besar. Sama aja logikanya dengan kalau misalkan kalian punya 10 buah permen, temennya ada 5, gimana cara membagi rata? Berarti kan 10 dibagi 5. Sekarang kalian punya satu buah garis, mau dibagi menjadi 2 yang sama besar, berarti harus dibagi 2. Jadi untuk mencari P-nya, di sini. Jadi untuk mencari P, X-nya ditambahin sama yang X ini kan berarti ini X1, kan ini Y1, yang ini X2, yang ini Y2. Berarti untuk mencari koordinat titik tengahnya adalah dengan menjumlahkan X sama X, berarti X1 ditambah X2 dibagi 2, karena ada 2 mau dibagi 2 rata kan, jadi harus dibagi 2. Koma, Y-nya juga ditambahin, berarti Y1 ditambah Y2 dibagi 2. X1 nya berapa? 2. X2 nya 4, berarti 2 ditambah 4 dibagi 2.
terus Y1 nya adalah 3 ditambah Y2 nya 7. 3 tambah 7 dibagi 2. 2 tambah 4 6 dibagi 2, 3 tambah 7 10 dibagi 2. Berarti koordinatnya adalah 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 5. Maka koordinat titik tengahnya adalah 3,5. Sama kan, baik pun dengan gambar ataupun dengan cara ini. Nah, rumusnya adalah yang ini ya. Ibu kasih tanda spidol warna pink di rumusnya. Rumusnya yang ini nih. X1 ditambah X2 dibagi 2, Y1 tambah Y2 dibagi 2. Rumusnya yang ini. Boleh silakan dicatat dulu yang ini ya. Kalau sudah, kita lanjut ke contoh soal titik tengah. Nah, ini contoh soalnya tanpa gambar, jadi harus dikerjakan dengan rumus. Tapi kalau mau pakai gambar boleh, nggak ada masalah, cuman itu lebih memakan waktu jika harus digambar terlebih dahulu. Nah, ini kita punya pertanyaan, tentukan koordinat titik tengah antara titik A minus 5,4 dan B minus 9, minus 2. Nah, kita bisa pakai langsung rumusnya nih. Berarti kan ini yang diketahui udah jelas nih, berarti minus 5 ini adalah X1, 4 ini adalah Y1, terus minus 9 ini X2, minus 2 ini adalah Y2. Berarti untuk mencari si titik tengahnya, titik tengah kita misalin P nih, berarti untuk mencari P adalah X1 ditambah X2 dibagi 2, terus Y1 ditambah Y2 juga dibagi 2, X tambah X, Y tambah Y, sama dengan X1 nya minus 5 ditambah X2 nya minus 9 dibagi 2, Y1 nya 4 ditambah Y2 nya minus 2 dibagi 2. Minus 5 tambah minus 9, min ditambah min berarti utangnya makin banyak, jadinya minus 14 dibagi 2. 4 ditambah minus 2 berarti 4 dikurang 2 berapa? 2 dibagi 2. Maka titik tengahnya adalah minus 14 bagi 2 minus 7, 2 bagi 2 1. Maka titik tengahnya adalah minus 7,1. Selesai. Itu untuk mencari titik tengah. Sekarang kita lanjut ke titik berat. Yang tadi jangan lupa dicatat ya, yang contoh soalnya. Sekarang kita lanjut ke titik berat. Nah, titik berat itu adalah titik yang berada di tengah-tengah 3 buah garis yang membagi ketiga garis tersebut sama panjang. Kalau ada 3 buah garis, ada 3 buah titik juga, itu membentuk sebuah bangun datar, yaitu adalah segitiga. Nah, kita gambar dulu, misalkan ibu punya 3 buah titik nih. Yang pertama titiknya titik A minus 1,2 minus 1,2 di sini. Ini titik A minus 1,2. Terus ada titik B. Titik B letaknya ada di sini. Ini B. B itu titiknya 3, minus 2. Terus ada titik C. Titik C di sebelah sini. Titik C ada di 1,6. Nah, ada 3 buah titik nih. Kalau kita hubungkan titik-titik ini, maka akan membentuk sebuah bangun datar, yaitu segitiga. Kita tarik garis dari A ke C, terus dari C juga ke B kita tarik garis, terus dari A ke B kita tarik garis, maka akan membentuk sebuah segitiga.
Ya nggak ketemu, ulang dulu ya biar ketemu. Sebentar, dari C ke B tarik garis, dari A ke B tarik garis. Cara ya udahlah ya, nggak usah bagus-bagus, nggak apa-apa ya gitu, pokoknya bentuknya segitiga. Nah kalau misalnya titik berat itu letaknya nanti dia di tengah-tengah sini nih. Nah ntar usah ditarik ke sisi sini bisa ngebagi rata, tarik ke sisi sini bisa ngebagi rata setiap 3 garisnya. Nah kalau misalnya tadi titik tengah dari satu buah garis kan gampang bisa kelihatan titik tengahnya mana ya, tapi kalau titik berat itu harus di tengah-tengah sini nih, susah diperkirakan jika hanya dengan gambar, berarti harus menggunakan rumus. Nah rumusnya nggak jauh beda sama yang tadi. Kita misalkan si titik beratnya itu dengan P ya, titik beratnya itu P nih. Kalau tadi titik tengah itu melibatkan 2 buah titik, nah sekarang kalau titik berat itu melibatkan 3 buah titik, berarti kita jumlahin semuanya. Karena ada 3 berarti X nya juga ada 3 kan, ada X1, ada X1, ada X2, juga ada X3. Karena ada 3 maka dibagi 3, ada 3 buah titik yang dilibatkan di sini nih. Terus Y nya juga sama, Y nya ada 3 kan, ada Y1, ada Y2, ada Y3, jangan lupa juga dibagi 3. Berarti ini sama dengan, kita jumlahin dulu X nya tadi siapa aja. X nya ada -1, ada 1, ada 3, dibagi 3. Dibagi 3 di sini. Terus Y-nya ada apa aja? Y-nya ada 2. Ada 2, terus ada -2, terus ada 6. Jangan lupa dibagi 3 ya. Kita jumlahin dulu semua nih jadi berapa? -1 tambah 1 berarti 0. 0 tambah 3 berarti 3. 3 dibagi 3. 2 ditambah -2 berarti 0, ditambah 6 berarti 6. 6 dibagi 3 sama dengan, berarti koordinat titik beratnya adalah 1,2. Nah ini coba kita gambar di sini nih 1,2 nya nih titik beratnya. 1,2 di mana sih? 1,2 berarti di sebelah sini nih titik beratnya. Nah ini kalau misalkan dari B ditarik garis ke, ya nggak rata, dari B nih yang di bawah susahnya, dari B ditarik ke sini set, itu ngebagi AC sama besar. Dari A ke sini juga tarik jadi sama besar, dari C ke sini ditarik juga jadi sama besar. Itu namanya titik berat. Rumusnya yang ini ya, ibu tandain pakai spidol. Yang ini rumusnya hampir sama si titik tengah tadi, cuman kalau tadi kan ada 2 titik jadi dibagi 2. Kalau titik berat ada 3 titik jadinya dibagi 3. Rumusnya yang ini. Boleh catat dulu. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Nah contoh soalnya kayak gini. Tentukan koordinat titik berat antara A 3,1, B 5,4, dan C 4,1. Nah ini langsung aja ya, berarti kan ini berarti kan yang ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2, ini X3, ini Y3. Kita jumlahin deh semuanya. Berarti untuk mencari titik beratnya kita misalin P ya, si titik berat ini kita misalin P. Berarti untuk mencari si P, tinggal P sama dengan, ya Allah,
untuk mencari P sama dengan kita jumlahin semua X sama X. X1 ditambah X2 ditambah X3 dibagi 3. Terus Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 dibagi 3. Sama dengan X1 nya berapa? 3, X2 nya 5, X3 nya 4 dibagi 3, koma Y1 nya 1, Y2 nya 4, Y3 nya 1 dibagi 3. Sama dengan 3 tambah 5, 8 tambah 4, 12 dibagi 3. 1 tambah 4, 5 tambah 1, 6 dibagi 3. Maka koordinatnya adalah 12 bagi 3, 4, 6 bagi 3, 2. Maka koordinat titik beratnya adalah yang ini, 4,2. Gitu, selesai. Jadi untuk materi titik ngasam titik berat sampai di sini. Nanti kita lanjut minggu depan ke latihan soal ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.